Debat cerdas dan tidak saling mencederai lawan menunjukkan intelektualitas dan kualitas emosi yang baik, sehingga perdebatan bukan jadi ajang saling serang, namun diskusi menarik dan bermutu. Tahun politik 2024 akan ditutup dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak tepat pada tanggal 27 November. Setelah debat terakhir yang dilakukan beberapa hari belakangan di tiap daerah, pilkada akan memasuki fase minggu tenang sebelum coblosan. Data KPU menyebut ada 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang melaksanakan pilkada dengan total 1.556 pasangan calon. Tetapi yang mengejutkan, setidaknya ada 41 kepala daerah yang melawan kota kosong dalam pilkada nantinya. Ya, kota kosong. Meski bukan berhadapan dengan kota kosong pada artian sebenarnya, masyarakat yang hanya punya satu pasangan calon akan diberikan kolom suara kosong sebagai salah satu pilihannya. Sekedar catatan, jumlah itu menjadi rekor kehadiran kota kosong terbanyak dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Fenomena apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena kota kosong dalam pemilihan kepala daerah semakin sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Terhitung untuk kelima kalinya secara berturut-turut dalam penyelenggaraan pilkada, sebagian masyarakat akan dihadapkan dengan hanya satu pilihan calon kepala daerah. Yang mengejutkan, jumlah pasangan calon tunggal terus-menerus bertambah dalam setiap ajang pilkada. Dari pilkada 2015 yang terdapat 3 calon pasangan tunggal, 9 pada pilkada 2017 terus meningkat dengan 20 calon tunggal pada 2020. Kenaikan paling besar yakni 60% terjadi pada pilkada 2024 saat ini. Berbeda dengan golput yang dilarang oleh pemerintah, memilih kota kosong pun sah di mata hukum. Pemilih kota kosong dianggap sama-sama memberikan hak suara pada pilkada. Meski begitu, keberadaan kota kosong ini dinilai banyak pihak sebagai sebuah cacat dalam demokrasi. Bagaimana tidak? Esensi demokrasi adalah menciptakan pilihan terbaik sebanyak-banyaknya yang memungkinkan masyarakat untuk turut andil dalam sebuah kehidupan bernegara. Ketika kota kosong menjadi pilihan, rasa-rasanya demokrasi menjadi hambar karena tiada kompetisi dalam dialog ataupun adu gagasan. Kalau golput, suara kita hilang, tidak dihitung. Sementara kalau kota kosong, suara kita dihitung. Kalau kita sampai ke angka yang kemudian dinyatakan signifikan, maka proses pilkada akan diulang atau akan dilakukan penunjukan penjabat. Tapi pada dasarnya itu juga merugikan. Kita mau memilih agar ada calon yang bisa bekerja demi pilihan kita, gagasan-gagasannya sesuai dengan kepentingan kita, yang ujung-ujungnya yang terjadi adalah penunjukan penjabat kepala daerah. Kota kosong juga dianggap menjadi tamparan bagi partai politik ataupun koalisi partai karena bisa dinilai gagal dalam mempersiapkan kader untuk bersaing dalam kontestasi politik. Hal itu akan semakin menyakitkan jika suara yang didapat kota kosong mendekati dari suara pemimpin terpilih. Bagaimana dengan legitimasi pemimpin tersebut? Bahkan faktanya, kota kosong pernah memenangi pilkada tepatnya pada pemilihan wali kota Makassar di tahun 2018 silam. Kala itu pasangan calon Munafri Arifuddin dan Andi Rahmatika Dewi kalah setelah hanya meraih 46,7% suara pemilih. Sementara kota kosong dipilih sebanyak 53,23% konstituen. Padahal pasangan yang akrab disapa Api Cicu ini diusung oleh gabungan 10 partai politik. Sebagian besar menyebut kasus menangnya kota kosong adalah bentuk dari ketidakpercayaan terhadap partai. Nah, kalau fenomena kota kosong yang menang lebih banyak di Indonesia, itu tandanya masa sudah nggak percaya sama partai politik. Kira-kira gitu. Sudah mungkin kecewa juga mereka.
pemilu setiap 5 tahun seperti nggak ada manfaatnya itu buat rakyat. Pemerintah pun sebenarnya telah mengantisipasi terjadinya kemenangan kota kosong. Pada Pilkada 2024 sekarang, pemilihan ulang akan dilakukan di tahun berikutnya jika kota kosong mengalahkan pasangan calon tunggal. Pasangan calon juga tidak dilarang untuk ikut kembali, tetapi harus mengikuti mekanisme dari awal seperti sebelumnya. Dalam Undang-Undang Pilkada khususnya di pasal 54D memang tidak ada larangan. Ya, tidak ada larangan bahwa ketika diulang itu wajib lebih dari satu. Itu tidak ada memang. Ya, nanti bisa dilihat pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tapi tentunya kami penyelenggara pemilu akan mengkonsolidasikan ini kepada partai politik. Dan kami juga yakin bahwa partai politik dalam melihat realitas tersebut itu menggunakan perspektif marketing politik. Hanya saja, pemilihan ulang juga banyak dikritisi oleh berbagai pihak. Selain faktor biaya yang semakin membengkak, negara dinilai tidak memberikan kesempatan sama pada individu ataupun partai untuk menghadirkan calon alternatif. Ya, bagi saya ini kebijakan yang konyol, ya. Karena kebijakan ini mengeluarkan dana berlebihan untuk sesuatu yang sebenarnya solusinya bisa diselesaikan sekarang. Apa solusinya? Buka saja kesempatan calon alternatif, calon pesaing dengan mudah begitu ya, tanpa kemudian ada upaya merekayasa. Bukankah Mahkamah Konstitusi melalui putusan 60 sudah membuka keran ambang batas yang cukup signifikan agar partai bisa mengajukan calon? Kenapa enggak? Pasalnya pada peraturan terkait pemilihan presiden, keberadaan calon tunggal benar-benar nyaris tidak mungkin. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu di Indonesia, calon presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai yang memenuhi syarat ambang batas. Jika hanya ada satu calon, maka KPU akan mendorong partai lain untuk mencalonkan pasangan lain agar Pilpres tetap berlangsung secara kompetitif. Di pemilu presiden itu tidak mungkin tidak ada 2 calon minimal, ya. Karena begitu partai koalisi membentuk bangunan koalisi besar, ternyata itu menghambat kesempatan partai lain untuk mengajukan calon, maka proses pengajukan calon koalisi besar itu ditolak. Nah, itu sebenarnya juga bisa diterapkan dalam pemilihan kepala daerah. Kenapa kemudian partai-partai tidak menerapkan konsep itu? Padahal konsep itu akan memudahkan urusan. Tidak ada lagi pemilu ulang. Memang, keberadaan koalisi gemuk dari berbagai partai disinyalir membuat kontestan lain menjadi ragu untuk mengajukan calon tandingan. Sebagai contoh, 5 pasangan calon tunggal di Jawa Timur didukung 8 hingga 18 partai politik. Fakta ini juga dianggap mengkhawatirkan pada dinamika demokrasi di Indonesia. Semakin besar sebuah koalisi dalam pemerintahan, pengawasan dari legislatif pun dinilai bisa sangat berkurang karena dibarengi dengan embel-embel koalisi. Nah, ketika kemudian oposisi dirangkul, akhirnya kan ngumpul tuh. Akhirnya demokrasi nggak sehat. Jadi parlemen itu nanti hanya sebagai stempel eksekutif. Kepala daerah yang didukung oleh partai yang banyak, karena di DPRD-nya misalnya partainya juga partai mereka semua mayoritas, ya sudah. Jadi nggak ada kritik tuh dari DPRD ke kepala daerah yang terpilih. Belum lagi sulitnya maju lewat jalur independen, semakin membuat keberadaan kota kosong meningkat. Data KPU menunjukkan jumlah calon independen pada Pilkada serentak 2024 mengalami penurunan. Sebagian pengamat menyebut bahwa calon independen memang harus menghadapi realitas yang terbilang susah. Salah satunya tentu biaya, mulai dari pengumpulan syarat dukungan hingga proses lebih lanjut seperti kampanye hingga perhitungan suara. Ferry bahkan menyebut ada indikasi kesengajaan dari munculnya kota kosong sehingga masyarakat dipaksa untuk memilih pilihan yang ada.
Faktornya sederhana, partai ingin menang dengan cara mudah. Kotak kosong adalah pilihan karena tidak ada pesaing, tidak ada orang yang menyampaikan visi dan misi, sehingga itu yang menggoda partai, membuat sistem menjadi mudah. Dan cara mudah itu disupport oleh jumlah dana dari calon tunggal yang mungkin besar. Jadi ini semata-mata godaan sederhana ya untuk memenangkan pertarungan dengan cara mudah, sehingga menghilangkan hal paling mendasar di pilkada, yaitu kompetisi. Karena pemilu, pilkada, pileg, pilpres itu pada dasarnya kompetisi demokrasi. Orang bertarung gagasan demokrasi, sehingga yang mana yang menurut pemilih terbaik, dialah yang dipilih. Nah, ini menghilangkan itu. Pemilihan pemimpin merupakan momen krusial dalam sebuah demokrasi. Ini adalah kesempatan bagi masyarakat untuk menentukan arah masa depan mereka. Setiap suara yang diberikan adalah manifestasi harapan, aspirasi, dan keinginan untuk perubahan. Namun, bagaimana jika dalam proses demokrasi ini masyarakat tidak menemukan pilihan yang tepat? Apakah di era yang semakin maju, demokrasi kita justru mengalami kemunduran?